Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu sama Bapak lagi di pelajaran matematika. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari KD 3.1. Ada 3 pokok materi. Yang pertama adalah eksponen, yang kedua adalah bentuk akar, dan yang ketiga yang terakhir adalah logaritma. Apa itu logaritma? Pengertian logaritma. Yang pertama ya, logaritma itu merupakan invers dari eksponen atau kebalikan dari bilang berpangkat. Secara umum, A pangkat C sama dengan B. A pangkat C hasilnya B. Kalau dalam logaritma ditulis log B, ini bacanya log B dengan bilang pokoknya A, hasilnya adalah C. Jadi pangkatnya itu yang menjadi hasil dari logaritma yang dipangkatkan itu tersebut. Dengan ketentuan A-nya itu lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1, B-nya lebih dari 0. Keterangannya, A-nya itu adalah bilang pokok logaritma atau basis, B-nya itu adalah bilangan yang dicari nilai logaritmanya, yang C-nya itu adalah hasil logaritmanya. Nah, sebagai contoh, perhatikan contoh berikut. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk logaritma. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. 3 pangkat negatif, maka hasilnya adalah 1/81. Nah, dalam logaritma akan kita tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dalam bentuk logaritma, log 8 diambil dalam pokok 2, hasilnya adalah 3. Jadi 3 itu pangkatnya itu adalah menjadi hasil dari log 8. Hasilnya sudah ada, cuma pangkatnya itu kita nggak tahu. Nah, dari contoh ini 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, kalau dalam eksponen 2 pangkat 3 itu akan hasilnya 8. Nah, dalam logaritma hasilnya sudah ada. Nah, yang kita cari adalah pangkatnya dengan bilang pokoknya 2. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Yaitu 3. Yang B, 5 pangkat 2 hasilnya 25. Kita tulis dalam bentuk logaritmanya 5 log 25 atau 5 log 25 dengan bilang pokok 5, hasilnya adalah 2. 5 pangkat berapa yang hasilnya adalah 25, yaitu 25 pangkat 2. Kemudian lagi C yang C, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Nah, ditulis dalam logaritmanya 3 log 1/81, hasilnya adalah 4. Sama dengan keterangan yang di atas ya. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1/81, yaitu min 4. Nah, kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Harus dipahami ya. Sifat-sifat logaritma itu ada 10 ya. Sifat yang pertama ini ya, kali jadi tambah atau tambah jadi kali. Kemudian lagi bagi jadi kurang atau kurangnya jadi bagi, kebalikannya ya. Kemudian ini P log A pangkat N, pangkatnya itu masuk kalikan N itu maju ke depan, pangkatnya itu tinggal lagi P log A. Nanti akan kita bahas ya contoh-contohnya berdasarkan sifat-sifat logaritma. Ini ya, perhatikan ya guys. Nah, ini contoh dan penyelesaiannya. Contoh yang pertama, 2 log 24 atau dibaca log 24 dengan bilang pokok 2 ditambah log 3 dengan bilang pokok 2 dikurang log 9 dengan bilang pokok 2. Nah, berlaku sifat yang pertama ya, kita ambil sifat pertama itu ya, penjumlahan 24 tambah menjadi kali 2 log 24 dikali 3, hasilnya adalah 72. Sekarang 2 log 9 nya tetap. Nah, itu sifat pertama adalah penjumlahan menjadi kali. Nah, sifat yang kedua pengurangan bagi 2 log 72 ya dibagi dengan 9. Ini sifat yang kedua ya. Sifat yang kedua ini kurang menjadi bagi. Yang pertama tadi tambah jadi kali. 72 bagi 9 hasilnya 8. Nah, berdasarkan sifat sifat yang ketiga ya, kita pecahkan. Sorry ya. 2 log 8, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Itu 2 pangkat 3. Nah, ini ya 2 pangkat 3. Ini sifat nomor 3. Sifat nomor 3 ya guys, kalikan. Nah, kemudian lagi
tinggal lagi 3 dikali 2 log 2. Ini 2 log 2. 2 log 2 berdasarkan sifat nomor 5. Sifat nomor 5 ya. A log A hasilnya adalah 1. Nah, maka yang 2 log 2 ini hasilnya 1. 3 kali 1 tinggal hasilnya adalah 3. Oke ya. Nah, sini Bapak tekankan bahwasanya penyelesaian contoh-contoh soal atau soal-soal pembahasan untuk logaritma itu harus berdasarkan sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma ini harus kalian pahami dan mengerti dan dihafal. Nah, yang 10 ini ya. Nah, karena contoh-contohnya itu, soal-soal itu berdasarkan dari sifat-sifat logaritma. Lanjut dengan contoh yang kedua. 3 berpangkat 2 log 81 pangkat 3. Berdasarkan sifat nomor 4. Ini sifat nomor 4 ya. A pangkat N log B pangkat M. Maka sama dengan pangkat yang B pangkat M ini M per N pangkat sama pangkat dikali A log B. Nah, lanjut dengan contohnya. Ini 3 yang pangkat 2 81 pangkat 3. 3 per 2 dikali 3 log 81. Ya, 3 log 81 ini kita pecahkan 3 ya, berdasarkan sifat nomor 3. Ya, sifat nomor 3. Nanti 4 kita majukan, tinggal 3 log 3. 3 log 3 sifat nomor 5 adalah 1. 4 dikali 3 hasilnya 12 per 2. 12 dikali 1 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Lanjut contoh yang ketiga. 1 yang nilai pokoknya 1 per 25 log 125. Nah, ini kita pecahkan lagi seperti contoh yang di atas. Nah, 1 per 25 bagaimana gitu ya. 25 ini ya 1 per 5 pangkat 2, atau kita ubah menjadi pangkat negatif 5 pangkat min 2 log 5 pangkat 3. Nah, sifat nomor 4 nya ya seperti yang tadi. 3 nya maju ke depan. Nah, pangkat 3 dengan min 2 nya maju ke depan. Min 3 per 2. Karena 3 ini min 2. Oke, dikali 5 log 5. 5 log 5 itu hasilnya 1 ya. Tinggal lagi min 3 per 2. Lanjut ya guys ya. Contoh berikutnya. 5 log 7 dikali 7 log 9 dikali 9 log 25. Karena ini sama berdasarkan sifat nomor 7. Kita perhatikan sifat nomor 7 ya. Nah, B log A dikali A log B sama dengan B log B. Ya, hanya ini hilang. Nah, itulah contohnya yang ketiga ini. Contoh yang keempat ya. 5 log 7 dikali 7 log 9 dikali 9 log 25. Jadinya adalah 5 log 25. 5 log 25 kita bacakan 25 nya itu 5 pangkat 2. Nah, sifat nomor 3 yang pangkat ini maju ke depan. 5 log 5 ya, ini tetap 2 nya maju ke depan. 2 kali 5 log 5. 5 log 5 hasilnya 1. Tinggal lagi 2. Contoh selanjutnya yang kelima. Jika 4 log 3 sama dengan A, maka 64 log 27 itu berapa? Ini dicontohkan ya. Misalkan log 3 dengan bilangan pokoknya 4 sama dengan A. Berapakah nilai dari 64 log 27? Nah, ini kita pecahkan 64. Ini kan bilangan pokok 4. 4 pangkat berapa yang hasil 64? Yaitu 4 pangkat 3. 9 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 3 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat nomor 4 yang tadi, pangkat itu kita keluarkan 2 dengan 3. Tinggal lagi 2 per 3 dikali 4 log 3. Karena 4 log 3 itu adalah A, maka kita ganti dengan A. 2 per 3 kali A hasilnya adalah 2A per 3. Oke guys ya. Semoga paham dan mengerti ya. Terima kasih.